Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusikan hari ini tentang permutasi atau grup permutasi. Mungkin kalau Anda sudah mengambil PPT yang ada di Cipecar, sudah dipelajari sedikit. Kalau ditanya permutasi itu apa? Permutasi itu apa? Nah, sebenarnya sudah merupakan salah satu contoh dari grup yang kita bicarakan ya. Kita kemarin ketemu contoh himpunan pemetaan yang bersifat satu-satu pada ya. Itu diberi operasi komposisi membentuk suatu grup ya, suatu grup. Nah, kenapa? Karena komposisi fungsi itu bersifat asosiatif, satu. Kemudian fungsi identitas, yaitu X dipetakan ke X itu ya, itu akan sebagai identitas dari grup itu. Dan yang terakhir, fungsi itu kalau satu-satu pada pasti punya inverse ya. Nah, yaitu yang disebut permutasi itu adalah fungsi satu-satu pada, itu adalah permutasi. Jadi yang disebut grup permutasi ya grup yang isinya pemetaan satu-satu pada gitu ya. Nah, itu. Nah, cuma nanti itu akan kita bicarakan lebih jauh. Kemarin hanya kita ambil itu sebagai contoh. Nah, sekarang kita detailkan ya. Kalau saya punya himpunan yang tidak kosong, ya ini A, tidak kosong. Kemudian SA, nah itu adalah kita kumpulkan semua fungsi dari A ke A yang bersifat bijektif ya. Nah, itu bijektif berarti satu-satu dan pada. SA. Nah, kenapa disebut S? Katanya permutasi, kok nggak P gitu ya. Ya, karena ada yang menyebut juga permutasi itu sebagai simetri ya. Grup simetri. Jadi nanti kalau Anda membaca di buku lain, menyebutnya adalah simetri grup gitu ya, itu maksudnya sama dengan permutasi grup ya, grup simetri atau grup, makanya simbolnya S ya, sering pakai SA. SA yaitu himpunan semua fungsi dari A ke A yang bersifat bijektif ya. Nah itu, jadi kita kemarin sudah mendiskusikan bahwa SA ini terhadap komposisi akan membentuk grup ya. Grupnya, yaitu ya ini yang disebut dengan grup ya. Jadi kalau kita lihat SA ini adalah grup di bawah komposisi pemetaan atau komposisi fungsi ya. Ini sudah kita diskusikan kemarin ya, sebagai salah satu contoh. Nah, SA ini yang disebut dengan grup permutasi. Jadi ini adalah grup permutasi pada himpunan A. Nah, karena ini disebut grup permutasi ya unsurnya disebut permutasi gitu ya. Grup permutasi, grup bilangan bulat, ya itu berarti isinya bilangan bulat ya. Nah, sekarang yang menarik nanti kalau kita punya A itu adalah himpunan hingga ya. Nah, di sini ya. Jadi special case di sini ya, kasus khusus kalau A-nya kita ambil hingga, yaitu 0, 1, 2, 3 sampai N ya. Nah, kenapa? Karena bisa dihitung ya. Banyaknya pemetaan itu disebut bisa kita tentukan. Anda waktu di SMP itu disuruh membuat pemetaan itu ya, dari himpunan yang isinya 2 ke 2, kemudian yang banyaknya 3 ke 3 gitu ya. Nah, itu bisa. Di SMP sudah bisa. Nah, ini nanti simbol SA akhirnya disimboli SN ya. Jadi SN ini sebenarnya adalah ini kalau A-nya diganti himpunan ini ya. Nah, ini nanti yang menarik di sini karena hingga nanti kita bisa melakukan counting ya. Hitung-hitungan gitu ya, ngitung.
karena hingga. Nanti kita bisa menggunakan beberapa prinsip yang ada di dalam diskrit, yaitu contact principle ya. Jadi di sini SN ya. Jadi akhirnya SN itu ya kita tinggal ganti aja. Yang disebut SN itu adalah himpunan. Nah, pemetaan dari himpunan 1 2 sampai N ke himpunan 1 2 sampai N. Nah, di mana sigmanya adalah bijektif. Nah, 1 dan pada ya. Itu. Berarti A-nya kita ganti. Nah, kalau N-nya 1, nggak menarik. Kayaknya isinya cuma ada 1 ya. Pemetaan dari 1 ke 1 ya. Nah, jadi kalau N sama dengan 1, ya hanya cuma ada ini. Ini himpunannya isinya 1, ini juga himpunan isinya 1. Nah, cuma ada 1 pemetaan ya. Nah, jadi kalau N-nya 1, kita punya S1. Anggotanya cuma sebanyak 1. Ya. Nah, kalau N-nya sama dengan 2, jadi kita punya ini notasi yang di SMP ya, nulis gini ya. Ini di SMP kan gini ya. Ini 1, 2. Ini cara menulis fungsi atau relasi yang ada di SMP. Yang pertama ini identitas, ya toh? Nah, yang kedua nih. Nah, 1 ke 2. Ya, 2 ke 1 ya. Nah, jadi cuma ada 2. Jadi S2 di sini isinya cuma ada 2. Nah, sekarang kalau N-nya 3, ada berapa banyak? Bisa mencari semuanya di gambar. Ya toh? Nah, di gambar ya. N-nya 3 ini ya. 1 2 3. Ini 1 2 3. 1 2 3. Pertama identitas. Nah. Oke. Nih. 1, ini satunya dikit ya. Ada 3. 1 2 3. Nah, misalnya satunya tetap, nah 2 ke 3, 3 ke 2, gitu ya. Nah, berikutnya, nah coba cari sampai 6 kan, katanya 6 tadi ya. Kalau udah ngomong 6 harus cari sampai 6. Kok jadi 6 juga nih, 1 2 3. Nah, kemudian 2-nya yang tetap ya. 1 ke 3, 3 ke 1 gitu ya. Nah, kemudian kita cari lagi 1 2 3, 1 2 3, 3-nya yang tetap 1 ke 2, nah, gitu kan ya. Nah, nanti tabelnya Anda kasih sendiri. 1 2 3, 1 2 3. Nah, ini yang ini 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1, gitu ya. Ini yang beda. Nah, 1 2 3, 1 2 3. Nah, yang ini berapa? 1 ke 3, 2 ke 1 3. Ini kan? Nah, beda tuh gambarnya. Nah, kalau di SMP dulu yang penting gambarnya beda. Ada lagi? Ada yang bisa menulis lagi? Ya. Ini. Jadi di sini kita punya S3 sebanyak 6 anggotanya ya. Kardinalitasnya atau order dari grupnya ya. Nah, kalau N-nya 4 ada berapa kira-kira? Kok 24 ya? 2, oh 24, akhirnya 24. 24. Kalau
Sn semuanya? Dari mana dapat n faktorial? Ini saya tadi ini masalah counting ya. Jadi sebenarnya melibatkan pengetahuan yang ada di counting principle yang ada di discrete ya. Counting principle itu Anda kenal apa saja? Ada prinsip tambah, prinsip kali, dan satu lagi prinsip kalau nanti ada irisannya ya, eksklusi inklusi itu ya. Nah, sebenarnya eksklusi inklusi juga tambah ya, tapi cuma tambah yang pertama itu harus disjoin ya. Kalau nggak disjoin harus dibagi menjadi yang disjoin. Nah, kalau Anda nanti ngitungnya pakai prinsip apa? Nah, kalau ketemu faktorial mesti ada prinsipnya ya. Kan bisa dijelaskan ya. Nih, di sini ada sebanyak n, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai n. Ya. Ini mau dipasangkan, yang himpunan kedua juga sebanyak n. Jadi, kalau kita lihat satu ini, kalau mau mencari pasangannya, nah, berarti ini masih ada berapa pilihan? Ada n pilihan. Karena harus satu-satu dan pada, berarti yang sudah dipilih di sini nggak boleh dipilih di sini kan? Nah, itu prinsipnya ya. Jadi di sini ada sebanyak n-1 pilihan. Nah, yang di sini n-2 pilihan. Dan seterusnya, terakhir cuma tinggal satu pilihan, nggak ada lagi. Ya kan? Nah, ini kan agar menjadi terdefinisi sebagai fungsi, kan harus dipakai bersama-sama kan? Berarti prinsip perkalian. Dan, ya toh? Nah, kalau prinsip tambah itu kan pilihan ya, boleh ini, boleh ini. Kalau ini kan harus bersama-sama kan ya. Nah, jadi nanti ada sebanyak ini. N dikalikan N dikurangi 1, N kurangi 2, dan seterusnya. Gini kan? Ya, ada sekian banyak alternatif kan? Nah, berarti ada sebanyak pilihan ya. Ini yang disebut dengan N faktorial. Itu ya, menjelaskannya saya kira nggak terlalu susah ya. Ini masalah pilihan pasangannya saja. Variasinya berarti nanti ada sebanyak ini kan. Karena di sini ada N pilihan, N-1 dan seterusnya. Variasinya ada ini ya. Ini Anda akan belajar di apa? Kalau di discrete itu atau di kombinatorik itu ada topik yang disebut himpunan bagian terurut. Pernah belajar itu? Kalau himpunan itu kan nggak ada urutannya, ya toh? Nah, kalau himpunan bagian terurut, itu ada urutannya ini kan ya. Memilih tapi ada urutannya kan? Ya, karena kalau sudah dipilih di nomor pertama kan nggak boleh di nomor 2, nggak boleh di nomor 3 kan? Jadi yang di sini ini mempunyai urutan berdasarkan ini kan ya? Nah, nanti itu. Ya. Ini nanti kalau Anda belajar di kombinatorika atau discrete itu, topik tentang tentang faktorial itu akan muncul di topik tentang himpunan bagian terurut atau membentuk pasangan berurutan gitu ya. Untuk pasangan berurutan ya. Oke. Nah, sekarang kalau notasi seperti ini ya, nanti nggak praktis ya. Misalnya Anda mau mengkomposisikan gitu, masa gambar dikomposisikan gambar hasilnya gambar gitu ya. Nah, makanya di matematik kita nanti ada membuat notasi agar kelihatan praktis gitu ya. Nah, di sini nanti kalau notasinya seperti ini ya benar, tapi tidak operasional ya, mudah gitu ya. Nanti kalau seperti ini gambar. Belum nanti kalau sudah di S4 gitu ya, gambarnya semakin banyak ya. Nah, oleh karena itu notasi untuk permutasi. Nah, ini begini nanti. Jadi nulisnya adalah gini. Nah, ditulis sebagai matrik 2 baris. Baris pertama itu untuk domainnya, baris kedua itu hasilnya, gitu ya. Jadi ini kalau ini ditulis 1, misalnya sigma gitu ya, sebagai permutasi, ini nulisnya ini 1, ini sigma 1. 2, sigma 2. 3, sigma 3, dan seterusnya. Sampai ini N, di sini sigma N. Nah, gitu ya. Baris pertama itu asalnya, baris kedua itu hasilnya. Ya. Nah,
Sebagai contoh yang ini, ya, yang ini. Ini kalau kita tulis dalam notasi seperti ini kan ini 1, di sini 3, gitu ya. Di sini 2, 1, ya. Di sini 3, di sini 2. Gitu ya. Nah, kalau seperti ini nanti jadi praktis, ya. Sebagai contoh, di sini saya punya 2, ini dengan ini. Kalau mau saya komposisikan, gitu ya. Misalnya kita ambil yang ini dan yang ini, kita komposisikan. Nah, cari cara mengkomposisikan. Misalnya ini yang saya tulis yang di kanan. 1, 2, 3, 3, 1, 2. Nah, yang ini, yang di kirinya saya tulis, ini kan ya, 1 ke 2, 2 ke 1, 3 ke 3. Nah, ini ya. Biasanya bundarannya nggak usah ditulis, mirip perkalian matrik ya. Nah, ini hasilnya apa gitu ya. Nah, ingat, komposisi itu bacanya dari belakang ya. Ini dulu, baru ini gitu ya. Ya, seperti komposisi fungsi ini kan mewakili fungsi kan ya. Jadi misalnya ini F komposisi G, berarti G-nya dulu baru F ya. Ingat ya. Ini berarti karena permutasi itu adalah fungsi, gitu. Makanya aturan komposisinya mengikuti komposisi fungsi ya. Nah, kalau kita lihat di sini, cara membacanya begini ya. Yang ini, yang belakang ini, artinya kan 1 dibawa ke 3. Ini saya artikan yang belakang ya. Nah, nanti hasilnya itu kan 1 kemana gitu kan ya. Nah, ini 1 ke 3. Di sini 3 ke 3. Nah, berarti 1 ke 3 kan. Berarti ini 1 ke 3. Nah, terus di sini 2 ke 1. 1 ke 2. Berarti 2 ke 2 gitu ya. Di sini 3 kita lihat. 3 ke 2. 2 ke 1. Berarti 3 ke 1. Nah, ini hasilnya gitu ya. Itu kalau kita mengkomposisikan. Jadi nanti notasi ini lebih praktis ya. Nah, ini adalah notasi matrik 2 baris ya. Nanti tinggal memperpanjang. Kalau di S4 ya di sini ada 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, di sini nanti tergantung. Kalau SN ya banyak N ya. Nah, kemudian ada hal lain lagi ya. Kita lihat ya, saya pakai yang ini tadi lagi nggak apa-apa ya. Yang ini ya. Kita lihat menariknya apa di sini. Yang ini tadi ya. Nah, ini ya. Ini kalau kita lihat sebagai pemetaan, ini kan 1 kita petakan, nih saya tulis ya. 1 dipetakan, bentar ya. Ini 1 dipetakan ke 3, betul ya. 3 dipetakan ke 2. 2 dipetakan ke, nah 1 kan kembali lagi ke sini dah. Nah, ya. Ini akan lebih menarik kalau kita nulisnya begini, 1, 3, 2. Ya. Nah, munyer ya. Nah, cycle berbentuk lingkaran ya. Nah, cycle. Nah, seperti ini akhirnya nulisnya ya ditulis 1, 3, 2. Ya. Nah, lebih praktis kan nulisnya ya. Atau karena ini cycle munyer berputar, boleh kita mulai dari 3 kan ya. 3 ke 2, 2 ke 1, 1 ke 3. Berarti akan sama saja dengan 3, 2, 1. Boleh saja kita mulai dari 2 ya. Jadi samanya dengan 2, 1, 3 gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan notasi cycle. Cycle.
atau lingkaran, ya. Nah, notasi. Jadi di sini kita mengenal 3 notasi ya untuk merepresentasikan permutasi dengan diagram anak panah, dengan matriks 2 baris, bisa juga dengan notasi cycle. Ya. Jadi nanti di sini kalau dalam bentuk notasi cycle ini tadi hasilnya 1, 3, 2. Yang ini 1, 2, 3. Betul? Kalau yang ini 1, 3, 3 ke 1, ya toh? 2 ke sendiri, 2 ke 2. Ya. Yang ini 1, 2, 2 ke 1, 3 ke dirinya sendiri. Ya. Yang ini 1 ke 1, 2 ke 3, 3 ke 2. Ini kan? Yang ini 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3. Tuh. Nah, terus kemudian nanti disepakati, kalau yang ke dirinya sendiri tidak perlu ditulis. Seperti ini ditulisnya di 1, 3. Yang ini ditulisnya 1, 2. Yang ini ditulisnya 2, 3. Ya. Nah, yang ini kalau nggak ditulis semua hilang ya. Cukup seperti diwakili salah satu. Nah, identitas ya. Identitas ditulisnya 1 gini ya. Nah. Jadi dengan demikian notasinya jadi praktis ya. Jadi di S3 itu anggotanya 6. Kalau kita tulis dalam notasi cycle, S3 itu menjadi gini. Ya. Nah, identitas. Nah, di situ ada 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 2. Tuh. Nah, gitu ya. Nah, akhirnya jadi sederhana penulisannya. Ini adalah penulisan paling sederhana. Dengan matrik ini masih agak besar ya ruang lingkupnya ya. Nah, ini. Jadi ini notasi S3. Nanti biasanya orang akan lebih suka nulis gini karena menjadi standar gitu ya. Standar dan ringkas ya nuliskannya. Nah, ini adalah notasi cycle untuk S3. Jadi S3 ini. Nanti dalam pembahasan-pembahasan berikutnya kita pakai notasi yang ini. Nah, dengan demikian Anda nanti harus terbiasa juga mengkomposisikan permutasi dalam bentuk cycle ya. Contohnya di sini tadi. Ini ya kalau kita tulis dalam komposisi cycle kan ini hasilnya 1, 2 dikomposisikan dengan 1, 3, 2 gini kan? Ya, gini ya. Yang ini contoh ini ya. 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 Nanti bagaimana melihatnya gitu ya? Nah, caranya gini, ya tetap sama. Dimulai dari 1, ya kan? 1. 1 kemana? 1 ke 3. Di sini 3 kemana? Ya ke 3 juga, ya toh? Karena nggak tertulis berarti 3 ke 3 toh? Berarti 1 ke 3, 3 ke 3, betul? Sama bacanya kan ya? Berarti ini 1 ke 3. Terus berikutnya kita mulai dari 3 toh? Nah, 3 kemana? 3 ke 2. 2 ke 1. Berarti 3 ke 1. Selesai. 1 ke 3, 3 ke 1 kan? Nah, yang belum muncul 2. 2 mesti ke dirinya sendiri kan? Cuma ada 3 kan? 2 ke 1, 1 ke 2. Berarti 2 ke 2 kan? Nah, nggak usah ditulis. Nah, gitu kan? Nah, ini. Jadi nanti Anda juga harus, karena ini sering dipakai, nanti harus terampil juga mengkomposisikan dalam bentuk cycle. Yang ini aja baru mulai, Pak, segini. Nah, di sini itu nanti sebagai fakta yang dianggap kita sudah bisa mengkomparasikan sebagai bilangan. Yang penting di grup kan nanti bisa digunakan gitu ya. Nanti bagaimana kalau Anda belum lancar harus berlatih gitu ya. Nah, itu kayak perkalian di SD dulu ya. Ngerti konsep aja nggak cukup. Nah, ini nanti Anda ngerti saja kalau nggak terampil, lama nanti gitu ya. Nah, harus dibiasakan, nanti dicoba. Nah, nanti Anda bisa mencoba
membuat tabel operasi untuk S3 dalam bentuk cycle gitu ya. Nah, jadi 6 kali 6 tabelnya gitu ya. Nah, gitu. Kalau Anda mau cari, ada di web di googling ada. Cuma kalau Anda mau berlatih, buat sendiri gitu ya. Di sini tadi, kebetulan untuk S3, semua unsurnya dapat dituliskan sebagai cycle. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah kalau nanti N-nya naik, S4, S5, S6, apakah selalu bisa nulis begini? Nah, ini tadi kebetulan kan kita, faktanya ada, sudah kita sebutkan semuanya, di S3 itu sebanyak 6. Nah, S4, ini kalau Anda list ada 24. Nah, apakah selalu bisa? Contohnya ini, ya, di S4 ya. Kalau saya punya ini, yang dalam bentuk, bentuk matriks ya. Ketiga ya. Nah, ini di S4 ya. Ini kalau kita bacakan 1 dipetakan ke 2, 2 ke 1, 3 ke 4, 4 ke 3 ya. Nah, jadi kalau kita gambarkan jadi begini. 1 2 3 4, 1 2 3 4. Nah, 1 ke 2, 2 ke 1, 3 ke 4. Nah, ini kan anggota S4 ya. 1 1 dan pada. Nah, bisa nggak kita tuliskan dalam cycle? Gitu kan ya pertanyaannya. Nah, ini 1 ke 2, 2 ke 1, 1 cycle. Nah, ini 3 ke 4, ini kan. Nah, pertanyaannya, kalau ini kita tukar tetap sama nggak? 3 4-nya dulu baru 1 2. Sama. Dari mana Anda tahu saya sama? Kebetulan tadi saya ngitungnya kan 1 dulu ya. Kan cycle itu boleh juga 3-nya dulu gitu ya. Nah, pertanyaannya apakah ini juga sama dengan 3 4 1 2. Nah, ini. Nah, nanti akan kita selidiki secara umum ya. Kebetulan kalau ini sama, coba nanti terjemahkan di dalam komposisi. 1 2 itu sebenarnya kan bisa ditulis begini. Ini 1 2 2 1 di sini 3 3 4 4 ya kan, karena 1 2 itu kan. Karena ini cycle 1 2 itu karena ditulis cuma 1 dan 2, berarti 3 ke 3, 4 ke 4 ini kan ya. Kalau yang ini 3 ke 4, 4 ke 3, tapi 1 ke 1, 2 ke 2. Jadi sebenarnya dalam bentuk notasi permutasi yang kanan, ini akan menjadi gini toh. 1 ke 2, 2 ke 1, tapi ini 3 3, 4 4. Yang di sini 1 1, 2 2, 3 4, 4 3. Gini kan? Nah, ini Anda komposisikan. Apakah sama kalau dibalik ini di depan, ini di belakang kan? Ya toh? Nah, itu kan sebagai permutasi utuhnya kan ini. Cycle 1 2 itu artinya 1 ke 2, 2 ke 1 yang nggak tertulis tetap, ya kan? Nah, 3 ke 3, 4 ke 4. Ini mewakili cycle yang pertama. Cycle kan kedua juga kita artikan yang sama. Karena sini 1, 2 nggak muncul, ya artinya 1 ke 1, 2 ke 2. Cuma 3 ke 4, 4 ke 3. Nah, ini yang atas. Yang bawah tinggal dibalik. Nanti kalau Anda komposisikan hasilnya sama nggak dengan ini, kan gitu ya? Nah, itu kan itu baru contoh. Ya. Pertanyaannya kalau dalam aljabar apakah secara umum? Ya, kan gitu toh. Nah, itu nanti harus dituangkan dalam suatu hukum, gitu ya. Kalau kita menduga memang itu benar, ya. Sifat itu. Tetapi yang menarik di sini, di S3 semuanya dalam bentuk satu cycle. Tapi di S4 ini ada yang terdiri dari 2 cycle, ya toh? Ya. Berarti klaim kalau cuma 1 cycle nggak bisa, ya toh? Berarti nanti cycle atau
komposisi dari beberapa cycle gitu kan ya sementara ini ya. Ini cycle atau komposisi dari beberapa cycle. Nah itu. Nah itu nanti akan kita lihat lebih jauh. Nah ini ya. Teoremanya yang mendukung itu. Teorinya product of disjoint cycle. Nah ini ya, namanya disjoint. Kenapa? Karena yang di depan dan di belakang ini unsurnya kan nggak ada yang sama ya. Ini kita sebut disjoint cycle ya. Nah, jadi teoremanya begini. Nah, berarti setiap permutasi dapat ditulis sebagai satu cycle atau produk dari disjoint cycles, gitu ya. Nah, di sini. Jadi nanti akan mewakili ini atau di sini juga gitu ya. Bisa jadi yang di S4 juga ada yang satu cycle juga gitu ya. Nah, jadi di sini kalau kita punya sembarang permutasi, kesimpulannya nanti adalah dapat ditulis sebagai satu cycle, gitu, atau produk dari beberapa cycle yang disjoint. Nah, itu teoremanya. Nah, membuktikannya bagaimana? Sebenarnya sama seperti tadi ya, ini contoh ilustrasi ya. Kan ini dari satu kita cari petanya sampai kembali ke satu lagi. Itu berarti satu dua sudah muncul di sini ya. Nah, berarti mencari cycle berikutnya kita mulai dari yang sini nggak muncul ya toh? Nah, dari 3 kita sampai 3 lagi. Nanti kalau banyak, berikutnya kita cari lagi dari yang belum muncul, agar disjoin kan ya. Kita cari sampai kembali lagi. Sebenarnya ilustrasi buktinya seperti itu di sini ya. Nah, di situ. Nah, jadi dimulai dari satu unsur, ya toh, dipetakan sampai kembali ke unsur pertama. Kalau sudah kembali berarti kita dapat satu cycle. Terus ditanyakan lagi, ya, unsur yang belum muncul tadi kan, dicari, dipetakan, sampai kembali dapat cycle yang kedua. Dilihat lagi apakah 1 sampai N sudah muncul semua. Kalau sudah muncul semua berarti selesai, gitu kan ya. Nah, kalau masih ada yang belum muncul dibuat lagi gitu ya. Nah, karena banyaknya hingga suatu saat kan habis gitu ya. Nah, itu ilustrasi buktinya seperti itu sebenarnya, mengikuti ini ya. Nah, jadi itu nanti kalau kita tulis secara formal tinggal memformulasikan saja langkah-langkah itu ya. Jadi sembarang cycle, jadi kita berangkat dari misalkan sigma ini anggota Sn ya. Nah ini sebarang. Karena mau kita putus sebarang. Nah biasanya memang dimulai dari 1 gitu ya. Nah kita lihat nanti algoritmanya begini. Kita lihat 1 itu akan dipetakan oleh ya sebenarnya nggak harus dari 1 sih. Anda bebas mengambilnya dari A1 gitu aja ya. Jadi kita ambil A1 itu adalah anggota dari 1, 2, sampai N. Gitu ya. Ambil salah satu. Terus A1 itu dipetakan oleh sigma ke sigma A1 gitu ya. Jadi sekarang perhatikan A1 itu pasti dipetakan oleh sigma ke sigma A1 ya. Tuh gitu ya. Nah, terus sekarang ditanyakan apakah sigma A1 itu sama dengan A1 ya toh? Nah, jadi pertanyaan berikutnya apakah sigma A1 itu sama dengan A1? Gitu kan ya? Nah, kalau ya, nah jawabnya kan bisa ya, bisa tidak toh? Nah, bisa ya, bisa tidak. Kalau ya, selesai, ya kan? Diperoleh cuma 1 cycle, ya. Kalau ya, ini. Kalau ya, diperoleh A1 cycle, ya.
Kalau tidak, nah kalau tidak dilanjutkan. Ya, kalau tidak, dilanjutkan. Kalau tidak sama, di sini kan tidak sama, berarti nanti di sini sebut saja sigma A1 sebagai A2, gitu ya. Nah, kalau tidak, sebut A2 itu sama dengan sigma A1. Berarti kita sudah dapat sini, berarti A1 dipetakan sigma ke A2, gitu ya. Nah, sekarang di sini akan dipetakan oleh sigma lagi ke sigma A2. Ya. Nah, setelah ini ditanyakan lagi, apakah sigma 2 sudah sama dengan A1, gitu ya. Nah, jadi apakah sigma A2 sama dengan A1? Ya, gitu ya. Bisa ya, bisa tidak. Kalau ya, berarti sudah diperoleh. Nah, A1, A2, betul kan? Nah, ya kan? Karena A2 sudah sama dengan, peta dari A2 sama dengan A1, toh? Nah, kalau tidak, nah, ini kalau tidak, sebut lagi, gitu kan? Nah, sebut, misalnya, sigma A2 sebagai A3, gitu ya. Dilanjutkan lagi kan, gitu ya? Nah, gitu. Nah, jadi di sini boleh A1 oleh sigma dibawa ke A2. A2 dibawa ke A3. Gitu. Sama dengan tadi. Ini ke sini sigma A3. Gitu toh? Nah, jadi nanti proses ini terus sampai ketemu AK gitu ya. Ya, sampai sigma AK sama dengan A1 ya. Ya, ya. Berarti nanti diperoleh cycle A1, A2 sampai AK ya. Proses ini. Kalau cuma sini ya selesai sini berarti K-nya 1 itu ya. Kalau sini K-nya 2 gitu kan dan seterusnya ya. Ini diteruskan, proses ini diteruskan sampai ini diperoleh apa? Sigma AK sama dengan A1 gitu ya. Berarti nanti sebanyak K kali gitu ya. Nah, gambarannya gini, kalau selesai di sini ya K-nya 1 gitu ya. Kalau sini berarti K-nya 2 gitu ya. Nanti 3. Berarti sampai diperoleh ini kan. Jadi diperoleh A1, A2, sampai AK. Benar ya? Nah, berarti satu proses tergantung berhentinya di mana. Kalau sekali hanya A1 saja. Kalau 2 ya sebenarnya A1, A2. Kalau 3 ya A1, A2, A3 gitu ya, tergantung nih. Nah, sekarang lihat himpunan ini, himpunan A1 sampai AK. Ya, sekarang lihat, ditanyakan, apakah himpunan yang isinya A1, A2 sampai AK itu sudah sama dengan himpunan ini, gitu kan ya? Ya. Nah, jadi pertanyaan apakah? Tanyakan, apakah himpunan A1, A2 sampai AK sudah sama dengan 1, 2 sampai N. Nah, gitu ya. Kalau sudah sama, selesai. Contohnya ini, ya. Yang sini aja dulu. Nah, ini, misalnya, Anda, tadi kan berarti ini sampai 3 ya. A1, A2, A3. Berarti himpunan A1, A2, A3 sudah sama dengan himpunan 1, 2, 3. Itu kan? Ya. Walaupun urutan beda seperti ini, ya ini aja yang paling gampang. Ini A1-nya 1, A2-nya 3, A3-nya 2. Ya. Himpunan A1, A2, A3 sudah sama dengan himpunan 1, 2, 3. Bukti selesai kalau gitu ya. Nah, jadi jika ya, nah, kalau ya, bukti selesai. Paham ya? Berarti sigma itu sudah sama dengan A1, A2, AK. Ya, selesai ya. Kalau tidak, nah, dilanjutkan. Ya toh? Kalau tidak, kita ambil B1 yang tidak termasuk di sini, gitu ya.
ambil unsur yang tidak ada di sini kan? Contohnya yang tadi. Nah, gini ya, kita dapat A1, A2. Kan A1, A2 ini nggak sama dengan 1, 2, 3, 4. Kita ambil 3 itu di luar ini kan? Nah, gitu ya. Itu bayangannya ya, ada ilustrasinya. Jadi sekarang kalau ini tidak, jadi sekarang ambil lagi, ambil B1. B1 yang bukan anggota A1, A2 sampai AK. Gitu ya. Nah, tapi B1-nya jelas anggota ini ya. Ya. Jadi sebenarnya kurang lengkap ya. B1 anggota itu tapi di sini ya. Saya lengkapi biar jelas. B1 itu anggota 1, 2 sampai N, tetapi B1 bukan A1, A2 sampai AK. Paham ya maksudnya? Nah, contohnya di sini, saya ambil 3. 3 itu anggota 1, 2, 3, 4, tapi bukan anggota 1, 2. Gitu ya. Nah, kita ikuti proses seperti ini lagi. Ya toh? Ya toh? Jadi di sini B1 akan dibawa sigma B1. Betul? Ya, kita ikuti seperti tadi ya. Nah, ini analog dengan langkah di atas kan? Analog, ikuti aja ini. A-nya diganti dengan B. Nah, akhirnya sampai, misalnya sampai L gitu ya. Nah, jadi ini langkah berikutnya analog. Analog dengan kasus AI gitu loh ya. Kasus AI ya, di atas ya. Nah, akhirnya sampai diperoleh ini. Nah, misalnya diperoleh, tapi nggak harus K gitu ya. Mungkin sampai L gitu ya. Nah, sampai diperoleh. Yang diperoleh ini. Nah, sigma AL sama dengan, BL. BL sama dengan B1. Gitu ya. Dari sini berarti diperoleh cycle ya. Nah, jadi diperoleh ini kan. B1, B2 sampai BL. Paham ya sampai sini ya? Berarti kita dapat cycle yang kedua. Nah, ini berarti kita sudah punya himpunan gabungan ini dengan gabungan ini. Gabungan itu ditanyakan apakah sudah sama dengan 1, 2 sampai N. Kalau sudah sama, bukti selesai. Berarti kita dapat 2 cycle. Berarti sigma 2 cycle ya. Jadi tanyakan apakah gitu ya, prosesnya lanjut. Nah, gitu. Tanyakan seperti itu tapi gabungan. Ini nanti mencerminkan proses mencari cycle begitu ya. Ini memang bukti ini sebagai algoritma untuk mencari cycle, bukti teorema itu ya. Nah, jadi tanyakan sekarang apakah gabungan antara A1 sampai AK, digabung dengan B1 sampai BL itu sama dengan 1, 2 sampai N. Nah, gitu ya. Tanyakan, gitu kan? Kalau ya, bukti selesai. Kalau ya, bukti selesai. Kesimpulannya, sigma itu sama dengan A1, A2 sampai AK dikomposisikan dengan B1, B2 sampai BL. Nah, gitu ya. Nah, kalau tidak, ambil C1 gitu loh ya. Nah, kalau tidak, gitu. Nah, kalau tidak, ambil C1 anggota 1, 2 sampai N, tapi bukan anggota gabungan ini. Ya, C1 bukan gabungan ini, ya, AK digabung B1 sampai BL. Nah, ini dilakukan lagi. Kalau ini lakukan terus-menerus, suatu saat selesai kan? Kenapa? Karena ini hingga. Betul ya? Loh, betul. Kan kita ambil ya kan, sebanyak K, sebanyak L. Nanti lama-lama kan habis toh. Karena hingga, kalau tak hingga nggak akan pernah habis ya. Karena hingga. Jadi kalau proses ini dilakukan terus, ini analog lagi dengan langkah ini ya, ketemu satu. Nah, kalau proses ini dilanjutkan, suatu saat pasti selesai. Nah, saatnya itu tergantung panjang pendeknya ini kan ya. Nah, tapi selesai, yakin deh. Orang matematik itu nggak penting kapan selesainya. Yang penting dijamin selesai, finish gitu ya. Selesai. Jadi, karena himpunannya hingga,
Jadi kalau proses ini dilanjutkan terus-menerus, suatu saat akan selesai. Artinya kita akan menemukan gabungan dari beberapa himpunan yang hasilnya sama dengan ini, gitu loh ya. Paham ya? Nah, itu. Nah, langkah pembuktian ini nanti sebenarnya merupakan algoritma kalau kita mencari dekomposisi di recycle tadi ya. Jadi kalau diberikan sembarang permutasi, nanti caranya begini kalau mencari, ya. Dicari satu cycle. Sudah semuanya belum, gitu ya. Kalau belum, dimulai lagi yang di luar itu. Sudah semuanya belum, terus gitu kan? Nah, paham ya? Nah, itu. Jadi bukti sekaligus sebagai algoritma di sini. Buktinya pakai algoritma. Memang di deskriptif biasanya gitu ya, bukti pakai algoritma gitu ya. Ini mirip ada deskriptif. Nah, akhirnya gimana? Nah, yang masih menjadi pertanyaan gini. Nah, apakah kalau dibalik hasilnya sama? Nah, berarti kalau kita punya dua cycle yang disjoin, apakah komut? Ya, komutatif gitu kan ya. Nah, tadi kalau dicoba, ya. Nah, sekarang apakah secara umum? Ya, ya ini nanti akan kita rumuskan. Nah, gini ya. Nah, disjoint cycle is commute ya. Jadi kalau kita punya sepasang cycle, ini dan ini, yang disjoint, jadi have no entries itu, common itu berarti tidak ada entry yang bersama gitu ya. Maksudnya disjoint cycle itu maksudnya. Kalau kita ikuti istilah yang di atasnya, have no entries in common itu maksudnya disjoint ya, tidak ada unsur yang sama. Maka kalau dikomposisikan akan komut. Alfa beta sama dengan beta alfa ya. Nah, itu. Jadi kalau kita punya ini tidak ada yang sama unsurnya maksudnya gitu ya. Nah, ini ya. Ini karena sudah kita praktekkan mencari. Artinya kalau syarat kedua ini sudah dijamin, kita nggak perlu risau menulis cycle yang disjoint itu mana saja yang lebih dulu, nggak masalah gitu ya. Kalau dalam bentuk permutasi secara umum kan tidak komutatif ya. Nah, tapi kalau sudah dalam bentuk disjoint cycles, itu adalah komutatif. Tapi kalau tidak disjoint, hati-hati ya. Kalau ada unsur yang sama, ya nanti bisa dicek. Nah, ini saya kira pembuktiannya mirip tadi, mirip waktu itu. Jadi yang tidak muncul itu kita tulis dipetakan ke dirinya sendiri. Sebagai contoh, alfa, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya alfa itu kalau kita tulis dalam bentuk notasi permutasi seperti matrik 2 baris tadi, alfa itu sebenarnya begini. A1 dipetakan ke A2, gini toh. Nah, A2 dipetakan ke A3 dan seterusnya sampai AM dipetakan ke A1. Sebenarnya itu. Ya. Tanpa ini enggak ya, tanpa memperhatikan urutan. Nah, kalau basicnya tadi kan diurut ya, mulai 1, 2 ini, yang penting kita tulis. Kemudian, bagaimana dengan BJ-nya? Dipetakan ke dirinya sendiri, kalau di alfa ya toh? Karena di alfa kan nggak muncul B1. Jadi B1 ya tetap ke B1, B2 ke B2, sampai BK. Nah, sampai BK. Nah, unsur yang lain mungkin masih ada. Kenapa? Karena ada kemungkinan kalau ini berada di Sn, misalnya alfanya itu berada di Sn, banyaknya unsur kan N, ya toh? Jadi kalau ini digabung belum sampai sebanyak N, berarti masih ada sisanya, gitu. Sebut aja misalnya C1 sampai C berapa? N dikurangi K dikurangi M, betul? Indeksnya kan ya, karena sudah muncul sebanyak K, di sini muncul sebanyak M, ya. Nah, juga ke C1, ini juga ke tetap kan, yang nggak muncul. Nah, gini. Jadi sebenarnya kalau kita tulis lengkap, alfa jadi begini. Yang di atas sebanyak N ya harusnya kan ya. Nah, ini A-nya sebanyak M, B-nya sebanyak K, berarti sisanya sebanyak N dikurangi K dikurangi M ya. Supaya genap N ya. Nah, beta kalau dituliskan dalam bentuk ini, A1 tetap ke A1 karena nggak muncul di beta kan. Nah, A2 juga ke A2 sampai AM ke AM. Nah, gitu.
Nah, baru beta 1 ke beta 2, ya. Beta 2 ke beta 3, beta K ke beta 1, gitu ya. C-nya tetap juga C1 ke C1 dan seterusnya sampai Cn dikurangi K dikurangi M juga ke C. Nah, ini kalau ingin menulis lengkap ya. Karena dalam bentuk notasi baris, matrik baris 2 baris harus lengkap semuanya, baik yang dipetakan ke dirinya sendiri maupun tidak itu ditulis semuanya. Nah, tinggal dipetakan aja alfa beta dan beta alfa hasilnya sama enggak gitu kan ya. Nah, ini ya. Alfa beta itu kan beta dulu baru alfa. Gitu. Jadi tinggal dilihat beta dulu baru alfa toh. Jadi A1 ke A1, A1 ke A2. Jadi A1 ke A2. Ya. A2 ke A2 oleh beta, ya toh? A2 ke A3. Nah, AM ke AM, AM ke A1. Hasilnya ini. Kemudian beta, B-nya. B1 ke B2. B2 ke B2. Berarti hasilnya B2 ke B1 ke B2. Betul ya? Nah, kemudian B2 ke B3. Di sini B3 ke B3. Berarti B2 ke B3. Dan seterusnya sampai BK ke B1, B1 ke B1 ya. Berarti BK ke B1. C1 ke C1, C1 ke C1 tetap ya. Nah, CNK juga demikian. Nah, ini kalau alfa beta, berarti beta dulu. Nah, kalau beta alfa, saya kira juga tinggal mulainya dari sini kan. Nah, A1 ke A2. A2 ke betanya A1 ke A2 oleh alfa ya toh. Terus A2 ke A2, berarti A1 ke A2, betul? Kan ini alfa dulu. A2 oleh alfa ke A3. Oleh beta A3 ke A3 ya. Di sini kan? Nah, dan seterusnya nanti AM oleh alfa ke A1. Oleh beta ke A1 lagi ya kan? AM ke A1. Gitu. Nah, beta 1, beta. B1 oleh alfa ke B1. Oleh beta ke B2. Beta 1 ke B2. B2 oleh alfa ke B2. Oleh beta B2 ke B3. Oke, benar ya? Oke. Terakhir sampai BK. BK oleh alfa ke BK, oleh beta ke B1. Berarti ini ke B1. C1 alfa C1, beta C1 juga ke C1. Berarti C1 ke C1 dan seterusnya. Nah, CN K min M juga ke CN min K min M. Nah, gitu ya. Jadi hasilnya sama, gitu loh ya. Ini. Jadi dari sini kita peroleh bahwa alfa beta sama dengan beta alfa. Di sini kata kuncinya, unsur yang nggak keluar di cycle itu artinya dipetakan ke dirinya sendiri, gitu ya. Nah. Jadi nanti kalau mau mencari komposisi dari cycle ini, ya, Anda nggak perlu risau. Mana yang dimulai duluan, nanti dibolak-balik hasilnya sama karena dijamin oleh sifat kedua. Ya. Jadi di sini nanti kesimpulan secara umum bahwa setiap permutasi dimanapun di SN selalu dapat kita tulis sebagai satu cycle atau komposisi dari beberapa cycles ya itu. Nah nanti kita punya banyak benefit atau keuntungan kalau kita menuliskan dalam bentuk cycle atau komposisi cycle. Oke, waktunya habis ya. Nah,
Nanti keuntungan apa akan kita pakai di kuliah berikutnya, yaitu karena dua pertemuan ini tentang permutasi, karena walaupun saya judulnya alternating ya yang bisa ya, nah itu juga tetap pelanjutan permutasi. Nanti akan kita lihat apa keuntungan kita kalau kita punya ini ya, punya fakta ini. Nah, nanti akan kita pakai pada pertemuan berikutnya ya. Ini nanti memang basicnya dulu ya, biar paham ya. Jadi sampai di sini Anda selalu bisa menuliskan sembarang permutasi ke dalam bentuk. Nanti Anda bisa cari contoh di S berapa gitu ya, S7 yang panjangnya K7 gitu ya, cari buat pemetaan dalam bentuk diagram anak panah, terus Anda ubah ke dalam bentuk matriks, terus Anda ubah ke cycle gitu ya. Itu menjadi basic gitu ya. Nah, yang Anda yang familiar kan diagram anak panah ya. Diagram anak panah familiar sekali. Oke, saya kira cukup hari ini. Kita ketemu besok ya. Besok ya. Senin. Oh Senin. Oh, kelas satunya yang besok ya. Senin ya kita ya. Oke, cukup ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.